Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bahkan aku di Salangkara, bahkan aku di Salangkara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita berdoa. Silakan, Nak. Untuk mulai belajar kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita minta satu orang siswa memimpin kita di ujian lagu nasional Halo Halo Bandung. Silakan satu orang siswa. Menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung, silahkan semuanya berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Silakan kembali. Ibu akan periksa dulu kehadiran kalian ya. Aditya, Adipari, Adiano, Bahul, Muhammad Iqbal, Adianun, Irwani, Emma Aulia, Nadia, Baik, Delia, Megawati, Jaya, Salima, Yasmail. Ada yang belum ibu sebutkan? Sudah semuanya? Berarti hanya ambil yang sudah hadir ya? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Baik-baik saja semuanya? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan berarti kalian sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran ibu kali ini. Ibu akan sebelumnya, ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Mengidentifikasi informasi dan tahapan dalam teks prosedur, Bu. Baik, betul sekali apa yang dikatakan oleh Aldi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teks prosedur dan apa saja informasi-informasi yang ada dalam teks prosedur. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara menganalisis struktur dan bentuk bahasa teks prosedur. Ibu minta satu orang untuk membacakan bagian KD. Silakan yang mau membacakan KD yang akan kita pelajari hari ini. KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks
Teks prosedur yang didengar dan dibaca. Terima kasih Bahrul. Selanjutnya untuk bagian IPK Ibu minta satu orang siswa untuk bacakan IPK yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan satu orang siswa. Ada? Ya, silakan. 1. Menganalisis struktur teks prosedur yang didengar dan dibaca. 3.2.2 menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur yang didengar dan dibaca. 3.2.3 mempresentasikan hasil analisis teks prosedur. Terima kasih Nadia. Selanjutnya untuk bagian tujuan pembelajaran, ada yang ingin membacakannya? Silakan saya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur dengan tepat. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis teks prosedur dengan tepat. Terima kasih Syahir. Selanjutnya, bagian manfaat pembelajaran. Ada yang ingin membacakan? Silakan Aulia. Mengetahui bagian-bagian dari struktur teks prosedur. 2. Mengetahui apa saja unsur kebahasaan dari teks prosedur. 3. Menambah pengetahuan. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. Kita kirimkan di grup WhatsApp kita video pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Apakah sudah diunduh oleh kalian video pembelajarannya? Sudah dipelajari semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan menayangkan kembali video pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum bertujuan merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi pengantar, tujuan, atau hasil dari ucapan atau latar belakang dibuatnya teks prosedur tersebut. Material merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi bahan-bahan dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Bagian langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan, rumput, dan rinci untuk membuat dan melakukan sesuatu sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik dan sesuai. Penegasan ulang berisi harapan, ajakan, saran, tips, atau manfaat apabila petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Berikut adalah contoh bagian dari struktur teks prosedur. Beberapa bagian ini masih merupakan contoh bagian dari struktur teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang berisi perintah, imbauan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Kata kerja imperatif biasanya diakhiri dengan partikel kan, i, dan partikel la. Berikut adalah contoh persuasif pada teks prosedur. Serba material. Serba material merupakan kata kerja yang mendapatkan pembukaan aktif. Berikut adalah contoh penggunaan verba material pada teks prosedur. Konjungsi temporal ialah kata kunci yang berkenaan pembantu baik dalam kalimat maupun kata-kata itu sendiri. Berikut adalah penggunaan contoh konjungsi temporal pada teks prosedur. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Maknanya merupakan isu sulit dalam teks prosedur. Jenis kalimat tanya yang muncul pada teks prosedur adalah kalimat tanya yang dibuat untuk pertanggungjawaban. Berikut adalah contoh penggunaan kalimat interrogatif pada teks prosedur. Terima kasih. Sampai bertemu
diberikan kepada kalian? Nah, kalau begitu, Ibu akan menayangkan sebuah video stimulus untuk kalian. Dan Ibu ingin kalian mengintegrasikan video stimulus yang akan Ibu tayangkan kepada kalian dan mengaitkannya dengan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Sayang sayang sita tokaan matego tego gorokan sayang 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 sita tokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumanamku bisa papare samuna muna muna keke samuna muna muna keke Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di batu, kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang sudia. Sudah diperhatikan videonya tadi? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ya. Apa sih yang disebutkan dari dalam video? Tentang apa dari videonya? Ya, Anggun. Cara membuat uyah acan, Bu. Cara membuat uyah acan. Bagus sekali. Terima kasih, Anggun. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat uyah acan tadi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat langkah-langkah dalam membuat uyah acan tadi? Baik, silakan. Bisa. Lombok, garam, terasi, bawang, dan kaldu ayam diolek. Terus disangrai sampai mengering, Bu. Baik, bagus sekali ya, Hermisa. Terima kasih tadi jawabannya. Baik, kalian sudah bagus sekali tadi. Berarti kalian sangat memperhatikan video stimulus yang baru saja Ibu berikan. Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok itu sudah Ibu bagi secara heterogen. Terdiri atas 4 sampai 5 orang peserta didik. Kelompok pertama itu ada Janatun Nakim, saya, Iqbal, dan Ardian Nur ya. Kelompok kedua ada Nabila, Said, Milawati, Ilhami, dan MH Aulia. Kelompok ketiga ada Hadian Nur, Aditya, Tahrima, Khairul Nisa, dan Aldi Farid. Kelompok keempat ada Lydia, Andri, karena Andri sakit, silahkan ditinggalkan dulu ya. Kemudian ada Maulia, Bahrul, dan Anggun. Jadi kelompok empat ini hanya ada 4 orang anggota. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian akan mengerjakan LKPD-nya. LKPD sudah Ibu berikan di dalam laptop ini. Kalian akan kerjakan LKPD-nya menggunakan laptop dan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam LKPD dengan baik. Perhatikan dulu, baca dulu benar-benar, baru kalian bertanya kalau misalnya ada yang belum dipahami ya. Silakan kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya. Apakah sudah dibuka semuanya untuk LKPD-nya? Sudah dibaca langkah-langkah untuk mengerjakannya? Ada yang masih belum dipahami untuk pengerjaan LKPD-nya?
tersebut langsung di aplikasi Word itu ya, langsung disimpan saja, nanti Ibu akan mengambil dari situ saja ya. Silakan langsung dikerjakan. Jantung hati saya, jantung hati
Kalau begitu kalian siap-siap ya untuk presentasi. Presentasi yang pertama adalah kelompok 2. Silakan siap-siap untuk kelompok 2 presentasi terlebih dahulu. Maju saja, bawa laptopnya ya. Bawa laptopnya, presentasi menggunakan laptop. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyakit Iwa karing atau ikan asin bukan hal yang aneh di daerah Kalimantan. Ikan asin merupakan salah satu makanan favorit bagi masyarakat. Ikan asin banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satunya hidangan yang paling diminati dari ikan kering adalah dengan dimasak asam manis. Masakan ini termasuk hidangan khas masyarakat di Kalimantan. Analisis. Pada paragraf pertama, penulis menjelaskan isi dan tujuan yang akan dibahas pada teks prosedur berjudul Iwa Karing Asam Manis. Simpulan dan hasil data dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa program pertama merupakan bagian pernyataan umum atau tujuan karena berisi informasi dan tujuan pembuatan menu ikan asin asam manis. Bahan bahan Iwa karing dalam awal ini bisa menggunakan jenis ikan asin yang lain. Minyak goreng secukupnya, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, 2 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai rawit, 1 atau 2 buah tomat, 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan gula merah, dan 1 sendok makan gula pasir. Alat: pisau, talengan, penggorengan, spatula, dan mangkok atau piring. Pada bagian tersebut, penulis menjabarkan apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat menu ikan asin asam manis. Kesimpulan dari hasil data dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian tersebut merupakan bagian struktur teks prosedur. Bagian material karena berisi penjabaran bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat menu ikan asin asam manis. Ada yang ditanyakan? Terima kasih setelah menanggapi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena yang berlebihan perasaan dia. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya, persilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini data. Potonglah ikan asin menjadi beberapa bagian. Potong dalam ukuran sedang. Jika terlalu kecil, dikhawatirkan ikan akan mudah hancur. Bersihkan biji yang terdapat dalam cabai merah dan cabai hijau besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kupas bawang merah dan bawang putih kalau iris. Kemudian irislah pula 1 atau 2 buah tomat. Larutkan asam jawa dengan air hangat secukupnya. Goreng ikan asin tenggiling hingga matang setengah hancur. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Tumis bawang merah dan bawang putih dengan menggunakan minyak secukupnya bekas digoreng.
ikan asin sebelumnya tumis hingga wangi. Setelah bawang merah dan bawang putih mulai layu, masukkan pula cabai merah dan cabai hijau besar, tumis hingga layu. Tambahkan air secukupnya, kemudian masukkan tomat ke dalam tumisan, lalu masukkan ikan asin yang telah digoreng sebelumnya. Anda dapat menambahkan air jika dirasa perlu. Aduklah secara perlahan, tambahkan gula pasir secukupnya. Anda dapat mencicipi terlebih dahulu jika dirasa kurang asin. Anda dapat menambahkan garam ataupun penyedap rasa. Masak hingga air mengental dan matang. Sajikan di mangkok atau piring atau undang. Selanjutnya analisis. Pada bagian ini penulis mengurutkan tahapan demi tahapan dalam menyelesaikan pembuatan menu ikan asin asam manis. Kesimpulan dari hasil data dan analisis dapat disimpulkan bahwa bagian tersebut merupakan bagian yang lengkap. Pada teknik prosedur, kalau begitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya silakan maju kelompok kelompok 1. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang akan dibacakan oleh teman saya. Ingat Kak, potongan ikan asin menjadi beberapa bagian. Potong dalam ukuran sedang. Jika terlalu kecil, dilakukan ikan akan mudah hancur. Bersihkan biji yang terdapat dalam cabai merah dan cabai hijau besar, kemudian diiris. Kemudian diirislah pula 1 atau 2 buah tomat. Kemudian larutkan asam jawa dan air hangat secukupnya. Masukkan larutan asam jawa, tambahkan gula merah. Selanjutnya masukkan cabai rawit. Cabai rawit boleh diiris atau boleh pula dimasukkan ke dalam keadaan utuh. Pada bagian ini, penulis menggunakan beberapa kata yang menunjukkan perintah atau imperatif seperti potonglah, tambahkan, aduklah, kirimlah, sebagainya. Kesimpulan dari hasil data dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tekstur tersebut berjudul 5 kali masa manis. Terdapat kalimat imperatif yang menyatakan perintah untuk melakukan tersebut. Baik, ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil kerja kelompok 1. Menurut kelompok kami, jawaban dari kelompok 1 masih belum lengkap. Ada beberapa kata kerja yang kreatif tapi tidak memiliki akhiran, seperti contoh goreng ikan asin tergiring hingga matang atau setengah matang. Sekali balik ikan dengan perlahan agar tidak hancur. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Tumis bawang merah dan bawang putih dan menggunakan minyak secukupnya. Bekas menggoreng ikan asin sebelumnya. Tumis hingga wangi. Setelah bawang merah dan bawang putih mulai layu, masukkan pula cabai merah dan cabai hijau besar, tumis hingga layu. Baik, dari kelompok 3 kami akan memperbaiki hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan.
Anda dapat mengikuti terlebih dahulu. Jika dirasa kurang asin, Anda dapat menambahkan garam atau penyedap rasa lagi. Tidak mudah bukan? Anda dapat membuat masakan ini karena bahan dan yang membuatnya mudah diikuti. Sajian ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin bervariasi dalam mengolah ikan asin. Selamat mencoba. Analisis pada bagian ini penulis menggunakan beberapa kata kerja material pada teks prosedur berjudul dua kari asam manis seperti kata goreng, mencicipi, membuat dan dicoba. Simpulan dari hasil data dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada teks prosedur berjudul dua kari asam manis terdapat kata kerja material. Bukan. Kita tahu. Baik, kalian sudah menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan dengan sangat baik dan bekerja juga dengan sangat tekun. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ada beberapa kelompok yang hasil dari pekerjaan LKPD-nya dapat dikatakan yang paling mencapai harapan, dan kelompok tersebut adalah kelompok 3 dan kelompok 1. Untuk kelompok yang belum mendapatkan misi ada melakukan kesalahan, tidak apa-apa karena kalian tadi sudah dibantu oleh teman kelompok lain untuk memperbaiki, memberikan masukan terhadap pekerjaan hasil LKPD kalian, dan semoga kalian bisa menganalisis buku dan kebahasaan dengan lebih baik berdasarkan kegiatan yang baru saja kalian laksanakan. Baik, kalau begitu silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan dikumpulkan kembali laptopnya ya pada Ibu. Ibu sudah mengirimkan di grup WhatsApp kita dokumen evaluasi, silakan kalian buka. Sudah diunduh? Ya. Silakan kalian buka dan dikerjakan. Waktu pengerjaannya itu 10 menit ya. Setelah itu bisa kalian kirimkan kembali melalui grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan kembali ke grup WhatsApp kita ya. Baik, kita masuk pada kegiatan penutup. Ibu minta satu orang siswa untuk memberikan kesimpulan pada pengalaman kegiatan pembelajaran yang baru saja kalian laksanakan. Satu orang siswa, silakan. Silakan kalian. Kegiatan berdiskusi dalam kelompok akan membuat pekerjaan
lebih mudah karena lebih banyak pendapat dan ide muncul. Selanjutnya, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang baru saja Ibu berikan kepada kalian. Satu orang pula. Silakan menerima. Struktur teks prosedur, ada pernyataan umum, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang, Bu. Baik, terima kasih. Tarima. Selain Tarima yang ingin memberikan simpulan materi yang baru Ibu berikan kepada kalian, ada? Ada, Bu. Ya, silakan kasih. Ada kata kerja imperatif, kalimat persuasif, kalimat verbal material, konjungsi, dan interrogatif, Bu. Silakan dulu buat teman-teman. Benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Tarima dan juga Adit. Bahwasanya materi yang baru saja Ibu berikan kepada kalian berkaitan dengan struktur dan kebahasaan. Struktur tadi ada apa aja? Yang pertama ada pernyataan umum atau tujuan. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang. Kebahasaan pertama ada apa? Kata kerja imperatif. Yang kedua ada apa? Kalimat persuasif. Yang ketiga ada verbal material. Yang keempat ada apa? Konjungsi temporal. Yang kelima ada, yang terakhir ada kalimat interrogatif. Nah, itu ya. Kalian pelajari kembali, ingat kembali untuk apa saja struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Baik, sekian dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks prosedur, ya. Kita akan mempelajari langkah-langkahnya dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyusun sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Minta satu orang siswa untuk berdoa, untuk nanti kita dalam doa. Ya kan, mau dia kegiatan kita pada siang hari ini, agar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.